Perang yang terjadi di labirin berabad-abad yang lalu berakhir dengan kemenangan pihak yang hidup di atas. Ribuan master labirin melepas tahanan perang mereka setelah kekalahannya. Di antara para tahanan tersebut, terdapat bayi yang lahir di dalam labirin. Ibu mereka dibunuh, lalu mereka dibesarkan dengan susu monster. Anak-anak ini muncul ke permukaan menjadi bukti bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi manusia pada umumnya. Seorang anak kecil muncul keluar dari labirin. Tampaknya dia yang terakhir keluar. Sepertinya dia berasal dari labirin di tingkatan yang lebih dalam dari anak-anak lainnya. Kondisinya sangat memprihatinkan, seolah-olah dia dilahirkan dan dibesarkan di tingkatan yang lebih dalam lagi, sehingga ia muncul lebih lama dibandingkan anak-anak lainnya. Manusia memanggil anak-anak ini dengan sebutan Dungeon Baby. Orang-orang sangat berhati-hati memperlakukannya karena anak sekecil seperti mereka belum punya kendali terhadap kekuatan mereka. Singkat cerita, anak itu telah tumbuh dewasa. Kim Jinwoo namanya. Dia sebenarnya sudah tidak ingin berurusan dengan labirin. Bahkan sedari kecil, dia selalu mencoba menghindari segala hal terkait labirin. Namun, ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai pembantu kru film di labirin karena ia membutuhkan uang. Seorang wanita selaku direktur film bernama Yunju meminta kameramen untuk memfokuskan kamera kepada Dungeon Baby-nya. Si kameramen bingung padahal tujuan mereka ke sini adalah merekam labirin lantai kedua. Yunju menjawab bahwa labirin lantai kedua sudah bertahun-tahun ditemukan. Tidak ada lagi hal yang menarik untuk direkam. Kameramen bertanya apakah para Dungeon Baby terkenal oleh media juga. Sambil tertawa, Yunju menjawab bahwa itu tidaklah semuanya. Tetapi kali ini adalah kesempatan mereka untuk menjadi milioner. Karena mereka adalah yang pertama. Kita jadi yang pertama dalam hal apa? Tanya kameramen. Yunju berkata bahwa ia telah melakukan sedikit penyelidikan. Dia bertanya kepada kameramen apakah ia tahu mengapa Dungeon Baby terobsesi dengan labirin. Si kameramen bingung mau menjawab apa. Yunju berkata bahwa tampaknya orang itu adalah satu-satunya Dungeon Baby yang menolak bahkan tidak mau dekat-dekat dengan labirin. Itu juga alasan mengapa dia adalah salah satunya Dungeon Baby yang levelnya belum terungkap. Bukankah itu karena dia sangat lemah? Kata kameramen sambil berbisik. Yunju menjelaskan bahwa karena itu juga ia menyewa penjaga untuk berjaga-jaga jika kenyataannya memang begitu. Jinwoo berdiri dan mengatakan kepada mereka untuk segera pergi. Mereka tampaknya keberatan karena mereka bahkan belum sampai 10 menit beristirahat. Jinwoo menjelaskan bahwa di sini sangat berbahaya. Mereka harusnya setidaknya sampai di pintu masuk lantai kedua terlebih dahulu sebelum beristirahat. Dan dia menekankan kepadanya lagi untuk memberitahu para penjaga untuk menghindari penggunaan senjata api, bahkan jika mereka berhadapan dengan monster. Seorang penjaga menanggapi perkataan yang terlihat terlalu khawatir. Katanya, tak peduli mau Dungeon Baby atau Buddha Baby, ia ingin Jinwoo menjalankan tugas memandu mereka dengan baik dan benar saja. Karena mereka para penjaga melindungi semua bayi, katanya. Dalam benaknya Jinwoo berkata bahwa mereka tidak mengerti situasinya sama sekali. Sementara mereka membicarakan hal kecil tak berguna seperti ini. Seseorang di dalam labirin mungkin sedang tercabik-cabik oleh monster. Labirin bukanlah lingkungan yang bersahaja. Seekor monster yang mereka sebut Underbeast muncul dari balik batu dan tampaknya monster tersebut terluka parah. Jinwoo menyarankan mereka untuk segera pergi sebelum aroma darah melekat ke pakaian mereka. Namun mereka mengabaikan perkataan Jinwoo dan bersiap untuk menembaki monsternya. Jinwoo berteriak melarang mereka namun itu percuma saja. Karena dibutakan oleh kesempatan, mereka pun menembaki monster tersebut. Monster tersebut berteriak dengan sangat kencang, membuat mereka menutup telinga. Setelah itu, monster tersebut tumbang tak bernyawa. Mereka tak percaya mereka berhasil membunuh monster labirin. Seorang berkata kalau dia gugup karena banyak orang yang mati di sini. Mereka beranggapan bahwa monster tak jauh berbeda dengan binatang biasa. Benda hidup akan mati jika ditembak, kata salah satu dari mereka. Jinwoo terlihat geram dan menyuruh mereka untuk segera berkemas. Namun dia berubah pikiran. Jinwoo ingin mereka membiarkan apa yang tidak mereka perlukan dan cepat-cepat pergi. Si penjaga bingung dengannya, padahal situasinya sudah diurus. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Salah satu penjaga bertanya-tanya suara apa itu. Jinwoo berasumsi bahwa monster mendengar suara tembakan senjata api. Dia menyarankan mereka untuk segera berlari keluar selagi para monster masih jauh. Mari kita hadapi, kata si penjaga. Sontak Jinwoo terkejut mendengarnya. Si penjaga berkata bahwa mereka mungkin dapat membunuh para monster jika di jalur yang sempit. Mereka berasumsi berdasarkan monster yang mereka tembaki tadi mati dengan hanya beberapa tembakan. Katanya, monster yang barusan mereka bunuh bernilai jutaan won. Jika masing-masing dari mereka dapat 2,
Totalnya akan lebih dari 10 juta untuk setiap diri mereka. Jinwo sudah tidak peduli dengan mereka dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dia dan yang lainnya akan menjauh karena mereka tidak punya senjata. Yunju terlihat keberatan karena ia perlu merekamnya. Jinwo menatapnya dengan intens dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mengikutinya. Singkat cerita, Jinwo dan yang lainnya pergi menjauh dari mereka. Yunju ingin Jinwo berhenti dan bertanya kemana mereka mau pergi. Pembuatan filmnya sudah kacau karenanya. Jinwo menegaskan kepadanya bahwa tidak ada pembuatan film lagi. Mereka harus keluar. Yunju terkejut dengan pernyataan yang berbeda dari apa yang dia katakan kepada para penjaga. Yunju berkesimpulan alasan mengapa Jinwo tidak mau dekat-dekat dengan labirin. Meskipun ia seorang dungeon baby, itu karena ia seorang pengecut. Yunju bersikeras ingin kembali ke tempat para penjaga. Kameramen bertanya kenapa. Kata Yunju, ia telah menghabiskan banyak uang datang ke sini. Jika mereka kembali sekarang, dapat dipastikan mereka akan jatuh miskin. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar tak jauh dari mereka. Jinwo menyarankan mereka untuk bergerak tanpa bersuara. Mereka tak boleh sampai ketahuan kalau kelompok mereka telah terpisah. Yunju bertanya apa yang terjadi. Jinwo menjelaskan kembali bahwa monster mendengar suara tembakan senjata api. Monster para penjaga bunuh itu adalah mangsa para monster. Yunju tak percaya Jinwo membiarkan mereka mati meskipun mengetahui hal ini. Jinwo menjelaskan kepadanya jika ia mencoba membujuk mereka, mereka juga akan mati saat ini. Terlebih lagi, aroma darah mungkin sudah melekat di pakaian para penjaga. Mereka akan ketahuan oleh para monster jika mereka berlari bersama para penjaga. Kameramen mengarahkan kameranya ke sepatu miliknya. Dia menyadari tetesan jatuh ke sepatunya. Dia berbalik badan dan mengarahkan kamera ke atas. Tanpa ia sadari, seekor monster berdiri di belakangnya. Dia pun terkejut dan menjatuhkan kamera mencoba melarikan diri. Namun sudah terlambat. Setengah tubuhnya telah dikunyah oleh monster. Jinwo heran mengapa Wolf Monkey berada di lantai pertama. Tak hanya itu, tetapi juga sekelompok dari mereka. Sepertinya sekelompok Wolf Monkey telah mengetahui keberadaan mereka sejak awal. Satu di antaranya menargetkan Yunju. Jinwo yang menyadari dalam bahaya langsung bergegas berlari ke arahnya. Dia mengambil parang Yunju lalu menebas tangan monster yang hendak menangkapnya. Jinwo menggunakan kemampuan pendeteksi kelemahannya lalu dengan lincahnya menebas ke seluruh tubuh monster tersebut dalam sekejap mata. Tiba-tiba Wolf Monkey lainnya berada tepat di belakang Yunju dan hendak menyerangnya. Jinwo melemparkan parangnya ke arah monster tersebut, mengenai kepala dan langsung menggendong wanita itu. Jinwo memperingatkannya bahwa ia harus siap karena ia akan berlari dengan kecepatan yang ia perkirakan dari seorang dungeon baby. Kata Jinwo, beberapa tulang rusuknya akan patah, tapi ia harap untuk memakluminya. Ketika Jinwo berlari memanfaatkan kesempatan itu, singkat cerita mereka telah pergi jauh dari sana. Jinwo memutuskan untuk berhenti lalu menurunkannya karena dia yakin Yunju sangat kesakitan, dan mulai dari sana mereka akan berjalan keluar. Yunju sambil menangis bertanya, mengapa Jinwo membiarkan yang lainnya mati padahal dirinya cukup kuat menggunakan parang tumpul. Jinwo menjelaskan kepada Yunju yang sepertinya salah paham akan sesuatu. Jinwo berkata bahwa ia disewa sebagai pemandu, bukan sebagai penjaga. Tidak disebutkan dalam kontraknya bahwa ia juga harus bertarung. Tetapi orang-orang tetap mati, kata Yunju. Itu labirin untukmu, ucap Jinwo. Dia menegaskan bahwa Yunju lah yang menyewa sekumpulan orang bodoh yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki ke bawah sini. Mereka telah melakukan apa yang dia larang. Dia mempertanyakan maksud dari perkataannya, yang kebingungan mengapa ia tidak menyelamatkan mereka. Jika saja sedari awal mereka mendengarkannya, seharusnya mereka dapat mengurangi kerusakannya. Mereka bahkan seharusnya tidak akan berhadapan dengan monster, kata Jinwo. Yunju menanyakan alasan mengapa ia menyelamatkannya. Siapa yang akan membayarku jika kau mati? Ucap Jinwo. Yunju hanya dapat terdiam. Jinwo berkata bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya dan Yunju harus membayarnya. Tiba-tiba obor menyala di samping mereka. Mereka berdua terkejut. Jinwo menyadari bahwa itu adalah lambang sebuah labirin. Tampaknya ia berlari ke arah yang salah lalu berakhir di depan sebuah labirin. Dia berpikir untuk cepat-cepat pergi dari sana. Namun tanah yang mereka pijak seketika retak kemudian hancur. Mereka pun terjatuh ke bawah. Beberapa saat kemudian Jinwo membuka matanya. Ia segera bangkit dan menyadari lengan kirinya patah. Menurutnya ini mungkin situasi yang buruk. Dia berasumsi bahwa sepertinya wanita itu tidak akan selamat jatuh dari ketinggian tersebut. Lebih dari itu, situasinya sangat kacau. Dia terjatuh ke tengah-tengah sebuah labirin. Ia pun masuk dan bertanya-tanya, tempat apa ini? Dia tak merasakan tanda-tanda kehidupan. Dia berpikir bahwa tempat ini sepertinya labirin yang terbengkalai.
Dia menyadari patung ular yang bergerak secara tiba-tiba. Patung itu memanjang dan melingkari tubuhnya. Dengan sekejap mata, patung ular tersebut mematuk lengan kirinya dan menyuntikkan racun ke lengannya. Perlahan racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam benaknya ia mengutuk nasibnya. Dia tak ingin mati di sini. Suara aneh memenuhi pikirannya yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan mewarisi bawah tanah yang suram ini. Beberapa saat kemudian, ia pun terbangun. Dia heran mengapa dia masih hidup. Dia yakin ia melihat racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Lengan kirinya tampaknya baik-baik saja. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya telah sembuh. Jinwo mengamati sekelilingnya dan beranggapan bahwa sepertinya ia berada di suatu tempat di dekat pintu masuk lantai pertama. Dia menyadari Yunju yang tergeletak di tanah. Dia bergegas menghampirinya. Dia perhatikan Yunju masih bernapas, tetapi lukanya cukup serius. Dalam benaknya Jinwo menyadari bahwa tidak ada alat pertolongan pertama dan tak seorang pun berada di dekatnya. Dia beranggapan bahwa dirinya sembuh bukan karena seseorang menolongnya. Tiba-tiba Yunju batuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Jinwo memutuskan untuk tidak memikirkan hal tersebut. Yunju bisa meninggal jika ia hanya berdiam di sana. Singkat cerita, Jinwo pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia melihat berita tentang insiden dalam labirin yang terjadi pada pagi hari itu. Yang mana insiden tentang kelompok ekspedisi labirin yang Jinwo pandu. 7 dari 9 orang meninggal akibat penyergapan oleh monster yang tak lain hanya Jinwo dan Yunju yang selamat. Jinwo cukup terkejut mendengar berita itu karena insiden tersebut terjadi bahkan belum sampai 2 jam, namun sudah diberitakan di televisi. Dia beruntung setidaknya tentang para penjaga yang tidak mau mendengarkannya terekam kamera, jika tidak dia akan kena denda. Sepertinya Jinwo telah memberi dan meninggalkan sejumlah uang di kamar adik perempuannya yang bernama Hyunji. Dia rasa seharusnya adiknya sudah melihat uang tersebut. Inilah alasan Jinwo nekat pergi ke labirin untuk mendapatkan uang meskipun ia selalu menghindari segala hal tentang labirin. Dia hendak memberikan sejumlah uang lagi ke adiknya, namun adiknya datang menghampirinya dengan muka yang suram penuh rasa bersalah. Jinwo kebingungan melihat ekspresi adiknya. Dia beranggapan bahwa mungkin adiknya menangis dengan gembira karena telah melihat jumlah uang yang sangat banyak di dalam amplopnya. Kemudian Jinwo memberikan sejumlah uang tambahan tersebut kepada adiknya. Seseorang pria berdiri di belakang adiknya dan menanyakan apa maksud dari semua ini. Pria tersebut ialah ayah Hyunji sekaligus ayah angkat Jinwo. Melihat ayahnya yang berada di rumah, Jinwo berasumsi bahwa ini pasti hari libur ayahnya. Dasar anak nakal, ucap ayahnya. Jinwo kebingungan dengan respon ayahnya. Kata ayahnya ia meninggalkan pekerjaannya lalu kembali ke rumah. Dia memarahi Hyunji yang masih memegang amplop berisikan uang tersebut. Dia bersikeras untuk segera mengembalikannya kepada Jinwo. Ayahnya berkata kepada Jinwo yang beranggapan tentang orang tuanya yang tak berguna sehingga ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk pernikahan adiknya. Jinwo beralasan bahwa ia tak tahu apa maksud dari mempertaruhkan nyawanya. Dia bilang ia kerja di supermarket. Pekerjaannya tidaklah berbahaya seperti bertempur di medan perang. Cukup, kata ayahnya. Dia kesal karena Jinwo salah pengertian terhadapnya, yang bukan keluarga kandungnya. Dia sudah mengetahui semuanya. Jinwo pun meminta maaf karena selama ini ia berbohong tentang pekerjaannya kepada keluarganya. Adiknya ingin Jinwo mengambil kembali uangnya. Jinwo tak punya pilihan selain menerimanya. Setelah itu adiknya kembali ke kamarnya. Ayahnya berkata kepada Hyunji yang ia kira dia telah membesarkannya dengan baik, namun dia tumbuh menjadi anak yang sangat egois. Jinwo menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia memberikan uang tersebut karena keinginannya sendiri. Ia tak mempunyai keinginan apapun untuk dihabiskan dengan uangnya. Jadi dia berpikir untuk menggunakan uang tersebut untuk pernikahan adiknya saja. Ayahnya berkata bahwa jika Hyunji tahu uang tersebut didapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tak mau menerima uangnya. Dia menegaskan kepada Jinwo bahwa ia merupakan bagian dari keluarganya. Dia ingin untuk tidak membuat keluarganya kesal seperti ini. Dia ingin Jinwo beristirahat dan untuk tidak mengulangi kejadian seperti ini terjadi kembali.
Jinwoo merenungkan tentang keluarganya mengadopsi anak yatim piatu dari dungeon yang juga disebut sebagai dungeon baby akan diberi sejumlah besar uang. Terdapat kasus di mana orang mengadopsi dungeon baby yang hanya memikirkan uangnya. Kemudian orang tersebut melakukan kekerasan kepada anak tersebut, seringkali berakhir pada pembunuhan orang tua angkatnya. Dibandingkan itu, Jinwoo merasa sangat beruntung karena ia dipertemukan dengan keluarga yang sebenarnya. Meskipun mereka sedikit mengalami masalah tentang pernikahan adiknya. Ia menarik lengan kiri mantelnya, terdapat tato di lengannya. Ia juga menyadari ketika ia menyentuh tato tersebut, tato itu akan bersinar. Kemudian muncul layar melayang layaknya hologram keluar dari tato tersebut. Ia pun mencari tahu tentang hal itu di internet. Sejauh yang ia ketahui, layar hijau tersebut mirip dengan apa yang orang-orang lihat dalam game. Layar tersebut tertulis kata labirin naga, yang mana ia berasumsi bahwa itu pasti merujuk ke sebuah tempat di labirin di mana ia terpatuk oleh ular itu. Jinwoo penasaran apakah ia terpilih sebagai pemilik labirin tersebut. Dia melihat ke arah tulisan portal karena ia tahu hal seperti ini ada di game juga. Terdapat lingkaran merah di samping tulisan itu yang mana itu tidak ada di sebelumnya. Jinwoo pun menekannya. Seketika retakan muncul dari layar tersebut, lalu menyebar ke sekitarnya. Seketika ia diteleportasi ke suatu tempat, ia menyadari dirinya berada di labirin yang sebelumnya. Tentu saja patung ular yang sebelumnya juga berada di sana. Jinwoo melepaskan mantelnya. Dia berpikir untuk menghadapi ular tersebut dengan mengerahkan segala yang ia punya. Dengan sangat cepat, ia menutupi pandangan ular tersebut dengan mantelnya. Kemudian ia mengikatkan mantelnya ke kepala ular tersebut yang diikatkan ke patung pedang di sebelahnya. Jinwoo pun mundur, ia tahu itu hanya untuk sementara saja karena ular tersebut cukup kuat untuk merobek pakaiannya. Dia harus menemukan senjata untuk menghadapinya. Ular tersebut berbicara. Sontak Jinwoo terkejut keheranan karena ular tersebut mengatakan kepadanya bahwa ia adalah sang penerus bawah tanah yang akan duduk di singgasana naga. Ular itu juga berkata bahwa Jinwoo terlihat terlalu lemah dan rendahan untuk memikul beban kekuasaan, tetapi ia tak dalam kondisi untuk menunda-nunda hal ini terjadi. Jadi ia menganggap ini adalah sebuah takdir. Ular itu menyorakan keberjayaan Raja Naga yang baru, dan ia mendoakan keberuntungannya. Kesadaran ular itu pun menghilang. Jinwoo sangat kesal dengan kejadian yang begitu tiba-tiba ini, padahal dia sangat membenci labirin. Dia bahkan tak pernah melihat labirin bertahun-tahun lamanya. Ia datang ke sini hanya sekali dan itu untuk biaya pernikahan adiknya. Dia berkata bahwa ia seharusnya mendengarkan nasihat orang tuanya dan menjauhi labirin. Sosok makhluk kecil terlihat mengintai Jinwoo dari kegelapan. Jinwoo menyadari namun makhluk tersebut pergi bersembunyi ke dalam kegelapan. Tiba-tiba Hyunji memanggilnya. Dia ingin berbicara dengannya sebentar. Sambil terbata, Jinwoo berteriak bahwa ia sedang mengganti pakaian. Jinwoo baru menyadari bahwa portal berada di belakangnya. Dia tak mengira kalau suara dari luar dapat terdengar melalui portalnya. Adiknya ingin membuka pintunya karena sudah menunggu cukup lama. Dengan gugup ia menerobos masuk ke portalnya. Tubuhnya seakan-akan terasa remuk tetapi tidak ada masalah pada tubuhnya. Hyunji penasaran dengan suara aneh yang barusan ia dengar. Jinwoo terlihat berkeringat dan ia bahkan belum mengganti pakaiannya. Hyunji langsung paham bahwa Jinwoo sedang bermain game. Jinwoo bilang itu hanya rekaman. Hyunji tak mengira kakaknya tertarik terhadap sesuatu yang memang wajar di umurnya. Hyunji menjelaskan bahwa Jinwoo tak punya hobi apapun. Kerjanya hanya melamun berjam-jam di kamar dari kecil hingga sekarang. Apa yang dikatakan Hyunji memanglah benar. Semenjak Jinwoo keluar dari labirin, dia selalu berusaha untuk berhenti memikirkan tempat tersebut. Dia tak terbiasa dengan ketenangan sehingga itu terasa tak nyaman baginya. Jinwoo berpikir bahwa alasan mengapa dungeon baby lainnya seakan-akan ditarik oleh labirin. Mungkin itulah penyebabnya. Kemudian Jinwoo menanyakan alasan mengapa ia ingin berbicara dengannya. Seketika adiknya mengurung sambil tertunduk ia meminta maaf. Ia tak mengira Jinwoo masuk kembali ke labirin untuk dirinya. Jinwoo menjelaskan kepadanya bahwa dia tak perlu mengkhawatirkannya. Dan Jinwoo terlihat sedang ingin merogoh kantong mantelnya. Namun ia lupa kalau dia sudah tidak mengenakan mantelnya. Sambil menutup pintunya, ia ingin Hyunji menunggu di luar sebentar. Dia meninggalkan mantelnya di labirin. Ketika ia melihat ke arah portal, seekor monster terlihat sedang merogoh kantong mantelnya. Melihat kakaknya yang terdiam, Hyunji bertanya ada apa dengannya. Jinwoo berkata kepadanya bahwa ia baik-baik saja.
Kata Jinwoo, dia hanya terlalu tenggelam dalam gamenya, sampai-sampai lupa apa yang terjadi kemarin. Dia ingin menikmati hobi barunya itu. Jika ia bertanya pada Hyunji apakah ia tidak keberatan, Hyunji yang kebingungan menjawab, "Oh, oke." Jinwoo langsung menutup pintu dan berterima kasih terhadap perhatiannya. Hyunji bingung karena ia belum pernah melihat kakaknya sangat bersemangat sebelumnya. Dalam benaknya, Jinwoo meminta maaf atas perilaku barusan. Ia pun mengunci pintunya. Jinwoo kembali ke dalam labirin dan langsung berlari mengambil mantelnya. Ia mengeluarkan semua benda yang ada di mantelnya, namun hanya amplop berisikan uang yang hilang. Tiba-tiba sebuah layar muncul yang menyatakan kepadanya bahwa pada saat ia pergi, seekor im datang dan mencuri uangnya. Untuk menemukan im tersebut, ia harus menyelesaikan sinkronisasi lalu mengaktifkan pintu masuk labirin. Jinwoo kesal dengan situasi yang seakan-akan dibuat-buat dengan sengaja seperti ini. Tak punya pilihan, ia meletakkan mantelnya dan duduk di singgasananya. Ia tak percaya semua kerja kerasnya menjadi sia-sia seperti ini. Dia menyadari layar melayang lainnya muncul seketika ia duduk di singgasana. Ia beranggapan bahwa singgasana berfungsi mirip dengan tato di lengannya. Meskipun begitu, ia tak terlalu mempedulikannya. Setelah memikirkannya, Jinwoo memutuskan untuk melakukan sinkronisasinya. Bagaimanapun juga ia tetap harus mendapatkan uang tersebut. Dia pun menekan tombol yes. Segera setelah itu sistem langsung memprosesnya. Dia bingung apa maksudnya. Bukankah semua yang harus kulakukan hanya menekan yes? Disebutkan bahwa nanti akan muncul sebuah gerbang. Jinwoo merasa kalau dirinya hanya membuang-buang waktu. Ia memutuskan untuk mencari im itu sendiri. Ketika ia hendak berdiri, sistem pun selesai. Kim Jinwoo dinyatakan memenuhi syarat sebagai Raja Naga. Sinkronisasi pun dimulai. Labirin naga selaku sistem mendaftarkan Kim Jinwoo sebagai penguasa. Suara tersebut terngiang-ngiang di kepala Jinwoo. Hanya warna putih sejauh pandangan mata Jinwoo. Sistem memulai menata ulang labirin berdasarkan data sinkronisasi dari Kim Jinwoo. Ruangan putih tersebut seketika berubah perlahan dari yang kondisinya terbengkalai, berubah menjadi tempat yang bertata rapi dan bersih. Jauh lebih baik daripada sebelumnya yang meskipun masih gelap dan menyeramkan. Layar status telah berubah dari yang tak bertuan kini dimiliki oleh Jinwoo. Selain itu tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya fitur gerbang yang bertambah di layar statusnya. Dia beranggapan bahwa gerbang merujuk pada pintu masuknya. Di sana ia melihat im yang mengintip ke dalam. Pandangan Jinwoo benar-benar terkunci kepada im tersebut. Monster itu terlihat ingin melarikan diri. Jinwoo berkata bahwa mungkin orang normal tidak akan menyadari sesuatu. Mereka bahkan tidak tahu sesuatu yang lewat, seperti apa yang im itu lakukan. Tanpa im itu sadari, Jinwoo sudah berada tepat di belakangnya. Jinwoo pun menyekik lehernya. Im yang panik memberontak mencoba melepaskan diri. Jinwoo pun memukul wajahnya. Ia tak mengira im itu berani datang kembali. Ia pun menuntutnya untuk mengembalikan apa yang ia ambil darinya sebelum ia membunuhnya. Gestur tubuh im itu seakan memberitahu Jinwoo bahwa ia tak memilikinya lagi. Melihat Jinwoo yang kesal, im itu mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya padanya. Im itu merogoh sesuatu di dalam pakaiannya. Kemudian ia langsung menunjukkan sebuah batu kepada Jinwoo. Jinwoo langsung mengetahui batu apa yang im itu tunjukkan kepadanya. Dawn Gem. Dawn Gem merupakan permata spesial yang hanya dapat ditemukan di labirin. Namun permata tersebut hampir mustahil ditemukan terletak di tanah saja. Orang-orang biasanya membunuh monster yang kuat untuk mendapatkannya. Harga permata ini sangatlah mahal. Batu seperti ini yang bahkan hampir 1 karat biasanya berharga jutaan won. Batu yang ditunjukkan oleh im ini berukuran sebesar jempol tangan. Jinwoo beranggapan bahwa nilainya mungkin sebesar puluhan juta won. Tiba-tiba im itu memberikan 1 permata lagi. Tampaknya ia berharap untuk segera dilepaskan. Saking kagetnya Jinwoo hanya terdiam dan im itu sudah kehilangan kesabarannya. Permatanya terlempar ke udara. Jinwoo pun melepas cekikannya dan langsung mengambil permata yang jatuh itu. Namun ia gagal menangkap yang satunya. Permata itu terlempar ke sebuah altar di depannya, dan im tersebut berhasil melarikan diri. Jinwoo membiarkannya pergi karena ia mendapatkan 2 donjon sebagai ganti uangnya yang hilang. Tiba-tiba donjon yang terjatuh ke altar bersinar dan seperti terserap sesuatu. Layar notifikasi muncul memberitahunya bahwa ia telah mengorbankan donjon tingkat menengah. Siapa yang suruh? Teriak Jinwoo sambil berlari dan berusaha untuk mengambil kembali permata tersebut. Jinwoo sudah terlambat, donjon telah sukses diserap.
dan labirin naga akan ditingkatkan dalam 4 hari. Jinwo hanya dapat meratapi hilangnya permata yang senilai harga mobil itu. 4 hari kemudian, terlepas dari kekhawatiran tentang pernikahan adiknya, dengan berkat semua orang, semua urusan berjalan lancar berkat kemurahan hati mertua adiknya. Jinwo juga dapat menjual donjon dengan harga yang lumayan setelah beberapa negosiasi, meskipun harganya turun dari apa yang ia harapkan. Tetapi itu sudah cukup untuk membelikan hadiah pernikahan adiknya. Secara langsung ia memberikan hadiahnya kepada adiknya, karena jika ayahnya tahu pasti akan menjadi sebuah permasalahan. Jinwo tak percaya sebongkah batu berharga belasan juta won. Waktu tersisa hingga labirin selesai ditingkatkan tinggal beberapa detik. Seketika peningkatan labirin selesai, ia langsung membuka portal. Saat ia melangkah masuk, layar notifikasi muncul. Labirin telah ditingkatkan dari level 1 ke level 2. Fasilitas yang terkunci kini telah terbuka. Fasilitas tersebut ialah sarang naga terletak di dekat ruang pemilik labirin. Tiba-tiba suara bising dan diikuti oleh debu berterbangan keluar dari ruangan di belakang Jinwo. Ia terkejut karena muncul ruangan yang sebelumnya tertutup oleh dinding kini berubah menjadi sebuah sarang naga. Ruangannya terlihat berbeda dari apa yang ia perkirakan. Ia mengira tempatnya akan lembab dan lengket karena naga itu reptil. Tiba-tiba sebuah tangan muncul keluar dari sarangnya. Jinwo panik. Ia kira ini adalah sergapan para monster. Namun layar notifikasi muncul bahwa para monster tersebut merupakan bayi naga. Sistem mengatakan bahwa 6 naga pekerja tingkat 1 muncul, dan setiap labirin ditingkatkan naga pekerja akan disummon. Penampilan mereka tidak seperti apa yang Jinwo bayangkan. Mereka terlihat lugu dan menggemaskan. Sistem mengatakan bahwa para naga pekerja menunggu perintah pemilik mereka. Jinwo memikirkan pekerjaan yang cocok untuk pekerja tingkat rendah seperti mereka. Jinwo menunjuk 3 di antara mereka sebagai tim pengintai, kemudian menggambarkan petanya. Mereka diperintahkan oleh Jinwo untuk menginvestigasi area berfaktor resiko, sumber daya alam, ekologi sekitaran labirin, dan lain sebagainya. Mereka juga ditegaskan untuk menghindari pertempuran dan mengutamakan bertahan hidup. Para naga paham dan langsung menjalankan tugas mereka. Normal mereka seharusnya dikawal penjaga, namun Jinwo tidak memilikinya saat ini. Kemudian untuk sisanya Jinwo menyuruh mereka untuk menggali di dinding yang berlawanan arah dari sarang naga lalu membuat ruangan penyimpanan di sana. Jinwo tidak terlalu berharap banyak dari mereka. Mereka pendek dan berlemak, jadi mereka tidak akan gesit maupun kuat. Ia belum pernah melihat apapun yang terlihat lebih cocok untuk menjadi mangsa daripada mereka di labirin. Tetapi ia cukup terkesan melihat kerja mereka. Ia tak mengira hanya 3 dari mereka dapat menggali ruangan, bahkan belum sampai sejam. Layar notifikasi memberitahunya bahwa bagian dari tim pengintai telah kembali. Jinwo heran kenapa hanya sebagian, ia hanya melihat 1 yang kembali. Jinwo berpikir buruk tentang ini. Di mana yang lainnya? Apakah mereka semua terbunuh? Kata Jinwo kepada para pekerja itu. Ia menyesali tindakannya. Seharusnya ia pergi bersama mereka. Naga pekerja merupakan unit eksklusif yang tidak dapat disummon begitu saja. Jika ia kehilangan mereka itu berarti kehilangan permanen untuknya. Naga pekerja berkata bahwa mereka baik-baik saja. Ia hanya mengambil terlalu banyak rongsokan jadi dia kembali untuk meninggalkannya di sini. Merupakan sebuah kehormatan baginya dikhawatirkan oleh tuannya. Keempat naga tersebut sangat bergembira. Berkat itu moral mereka meningkat dan efisiensi kerja mereka ikut meningkat. Naga itu memberikan map kepadanya. Seketika labirin map diupdate oleh sistem. Jinwo sepertinya tak perlu repot-repot berlari untuk memetakan map karena itu. Naga itu mengeluarkan semua rongsokan dari tasnya. Ia merasa bangga mengumpulkan semua benda itu. Jinwo bingung. Haruskah ia berterima kasih? Karena semua rongsokan itu merupakan benda-benda dari masa peperangan besar labirin. Tetapi benda-benda tersebut sudah tidak berguna dan sudah tidak dapat direstorasi. Ini semua juga membuktikan bahwa di tempat ini sebelum ada seseorang yang datang ke sini akhir-akhir ini. Ia beranggapan bahwa tempat ini berada di suatu tempat yang tidak diketahui sebelumnya. Di antara rongsokan itu Jinwo menyadari beberapa batu yang sangat ia ketahui. Ia bergegas memungut batu-batu tersebut. Yap, batu-batu tersebut adalah donjem. Naga itu berkata bahwa ia melihat banyak sesuatu seperti itu. Jinwo langsung menyuruhnya untuk mengambil semuanya dan memberitahu yang lainnya juga. Dia langsung bergegas dan menilai donjennya. Namun ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Jika ia pergi meninggalkan para naga pekerja sekarang, labirin mungkin akan dalam bahaya. Ia telah memutuskan apa yang harus dia lakukan terhadap donjennya itu. Sekarang Jinwo paham bahwa labirin sangatlah bermanfaat baginya. Dari segi penghasilan uang,
dan juga penghasilan kesempatan. Ia melemparkan semua donjonnya ke Atal. Sistem mengatakan bahwa donjonnya diubah menjadi labirin energi. Jinwo sadar ia menukarkan uang bernilai puluhan juta won hanya untuk sebuah kemungkinan. Sudah 5 tahun ia mencoba berhenti untuk memikirkan tentang labirin. Tapi sekalinya ia menginjakkan kaki kembali ke labirin, itu membuatnya langsung terobsesi. Dia mengerti mengapa Dungeon Baby sangat ingin mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Selain bahaya dan kegelapan dari labirin, perasaan tidak nyaman yang ia rasakan tanpa henti saat menjalankan kehidupan yang aman dan cerah di atas tanah. Itu bukan soal tentang penyesuaian atau sesuatu untuk membiasakan diri. Itu hanya kebosanan. Dia mengerti selama ini ia hanya kebosanan. Jinwo bertekad untuk membawa kejayaan untuk kemaharajaan naga, seperti yang sistem inginkan kepadanya. Kejayaan yang cukup untuk mencakup keseluruhan dungeon. Ia pun memilih untuk memanggil naga. Ia sedang melihat daftar unit yang dapat dipanggil. Memanggil naga untuk menjaga labirin memanglah pilihan yang tepat. Namun Jinwo tak mengira akan ada biaya perawatan per bulannya untuk setiap unit. Jadi dia tidak bisa sembarangan memanggil naga sebelum ia mengumpulkan dojon yang cukup untuk itu. Jinwo memutuskan untuk hanya memanggil satu naga prajurit dan satu naga pelayan. Udara tampak terbelah dan seekor naga prajurit muncul keluar dari sana. Prajurit naga tingkat normal berhasil disummon. Jinwo kira naga prajurit akan keluar menggunakan pedang, namun naga tersebut menggunakan tombak dan perisai. Tampak menjanjikan. Kesan pertama Jinwo terhadapnya. Jinwo memerintahkannya untuk menjaga ruangan penyimpanan. Jinwo berkata bahwa penampilan naga prajuritnya tidak buruk. Menurutnya fisiknya cukup kuat untuk bertahan di labirin lantai kelima. Di saat pemanggilan naga Might, sistem memberitahu Jinwo bahwa ia telah mengaktifkan misteri labirin. Sistem mengatakan kepadanya bahwa ia telah mendapatkan peluang yang sangat langka. Naga Might dengan tingkatan pahlawan berhasil dipanggil. Seperti yang diharapkan dari pemanggil unik heroik, kemunculannya sangat dramatis. Naga Might bernama Dominic telah berhasil disummon. Sistem mengatakan bahwa Dominic tidak dapat dibandingkan dengan naga Might tingkat normal. Dia adalah seorang penasihat yang mendedikasikan dirinya untuk penghormatan masternya. Dominic dapat berkomunikasi dengan telepati dan juga secara normal. Jinwo menjelaskan situasi labirin saat ini kepada Dominic. Setelah mendengarkannya, Dominic berkesimpulan bahwa situasi saat ini masih dalam tahap pengarahan yang belum selesai. Dia meminta izin menggunakan map labirin kepada Jinwo. Jinwo yang kebingungan langsung menyetujuinya. Tampaknya Dominic dapat menggunakan fitur labirin sama sepertinya. Dominic memutuskan untuk melihat-lihat langsung sembari memberikan penjelasan ketika mereka berkeliling. Mereka pergi ke gua Salakit. Di sana Dominic menjelaskan bahwa dinding guanya tidak kokoh. Jadi dia menyarankan untuk menghancurkannya sebagai rute untuk ke tempat destinasi berikutnya. Mereka yaitu area biji logam. Area tersebut berada tepat di belakang dindingnya. Dominic berkata bahwa di sini donjon terkadang bisa didapatkan. Selanjutnya mereka ke area tumbuhan berbentuk permata. Tumbuhan ini dapat menghasilkan donjon. Karena mereka sudah berada di sini, Dominic ingin sekalian memanen donjonnya. Terakhir mereka pergi ke tengah-tengah peta. Area yang luas harus mereka amankan. Tempatnya strategis dan juga terdapat sumber air yang dapat diminum. Kemudian Jinwo bertanya kepada lambang tanda tanya yang tampaknya berbahaya di map. Menurut Dominic, area tersebut merupakan teritori binatang buas. Area yang sangat luas yang telah dikonfirmasi oleh naga pekerja kemudian mundur dari sana. Dominic berkata bahwa Jinwo dapat membangun area perburuan tergantung monsternya sebagai tambahan biaya perawatan naga. Jinwo memuji penjelasan yang sangat luar biasa. Dominic sangat senang mendengarnya. Namun itu merupakan hal normal bagi Might yang membantu majikannya. Tidak perlu rendah hati, ucap Jinwo. Ia tak pernah membayangkan akan ada naga yang dapat memberikan arahan dan berkomunikasi dengannya. Seperti yang ia ketahui, Jinwo berasal dari atas. Ia memang tak punya niatan untuk mengabaikan labirin, tetapi ia akan lebih sering berada di atas. Dominic mengerti dengan perhatian Jinwo. Karena belum ada inti labirin, seharusnya tidak ada penyerangan terhadap labirin. Namun Dominic ingin Jinwo bersiap kapan saja untuk segala hal di labirin. Ia menyarankan untuk menambah unit dan meningkatkan labirin secepatnya. Bisakah kau melakukan itu untukku? Tanya Jinwo. Dominic menjelaskan bahwa mengekstraksi energi dan mensummon naga hanya dapat dilakukan oleh Jinwo, tak lain ialah pemilik labirin. Jinwo bertanya kepada Dominic apa yang terjadi jika ia tidak memenuhi standarnya. Dominic menjelaskan akan ada naga yang pergi dan bahkan mengembangkang. Walaupun begitu tidak dapat mengambil alih labirin dari pemiliknya. Hanya yang terpilih oleh labirin yang dapat menjadi pemiliknya. Dan tidak ada naga yang cukup bodoh untuk meruntuhkan kekuasaan pemilik yang akan mencakup keseluruhan dungeon. Mendengar pernyataan dari Dominic,
Jinwo pun puas mendengarnya. Ia memutuskan untuk berhenti membicarakan hal kecil ini. Ia menantikan kerjasamanya dengan Dominic. Donjon yang dipanen oleh Dominic dikorbankan ke altar dan meningkatkan level labirin. Setelah itu Jinwo kembali ke penukaan dan berkunjung ke toko penukaran benda-benda dari labirin. Si pemilik toko berkata bahwa labirin tidak sedang baik-baik saja akhir-akhir ini. Ia menanyakan di mana ia menemukan sesuatu seperti ini. Para penjelajah veteran sudah jarang menjelajah karena penjelajah level terendah kembali ke permukaan. Jinwo tahu karena lantai pertama sedang tidak baik-baik saja. Tepat kata patua itu. Wolf Monkey yang seharusnya monster yang berhabitan di lantai ke-8 mulai muncul ke lantai pertama. Kualitas penjelajah telah turun selama 5 tahun terakhir. Karena hal itu persediaan donjon berkurang. Pria itu menyarankan Jinwo berkontrak dengannya. Ia tak akan bertanya di mana ia menemukan permatanya, karena ia bukanlah lintah darat. Jadi dia tak perlu mengkhawatirkan. Jinwo pun berpikir, semenjak ia hidup dengan memutuskan hubungan dengan labirin, ia tidak tahu apa saja yang akan terjadi di sana. Lagi pula ia dapat mendapatkan info terkait labirin karena donjon akan ia bawa ke sini. Ia pun menyetujuinya dengan syarat informasi tentang labirin. Tidak sulit bagi patua itu. Lagi pula ia memerlukan batu-batu tersebut. Karena mereka telah menjalin kontrak, ia langsung memberikan info kepada Jinwo atau lebih tepatnya sebuah kesempatan besar. Ia pun berbisik kepadanya. Apakah aku pernah mendengar tentang laba-laba neraka? Tanya pria tua itu. Sontak Jinwo langsung terkejut seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Pria itu berkata bahwa laba-laba neraka memang susah dihadapi. Namun mereka semua memiliki donjon di tubuhnya. Membunuh satu saja sudah cukup untuk menghasilkan uang yang besar. Dia memberitahu lokasi laba-laba itu di bawah tanah di dekat gerbang Paju. Namun Jinwo langsung menolaknya. Pria tua itu kecewa dengan Jinwo yang menolak tawarannya. Ia mencoba membujuknya dengan mengatakan bahwa ia mempunyai keluarga yang harus dihidupi. Ia telah mendengar situasi keluarganya yang kurang baik. Jinwo langsung memukul mejanya hingga terbelah dua. Ia sangat marah kepada pria tua itu karena ia melakukan pemeriksaan latar belakang terhadapnya. Tenang, dengarkan saya dulu, kata petua itu. Dia berkata bahwa itu merupakan hal normal untuk dilakukan kepada para dungeon baby, yang pada dasarnya manusia super. Dungeon baby lainnya tidaklah lemah lembut seperti Jinwo. Dan jika barang yang ia terima merupakan barang ilegal, ia juga harus bertanggung jawab, terkhusus item dari Jinwo. Itemnya sangat mencurigakan karena berkualitas tinggi, katanya. Tentu saja ia tahu Jinwo mendapatkan itu semua oleh dirinya sendiri. Pak tua itu berkata, kalau kebanyakan orang yang tinggal di sini menjalani kehidupan yang sulit. Orang tua dan saudara mereka semuanya mati karena benda tajam. Sulit untuk mempercayai seseorang yang tidak memiliki apapun untuk dilindungi. Namun Jinwo punya keluarga yang harus ia lindungi. Maka dari itu ia ingin berkontrak dengannya. Jinwo menegaskan hal ini kepada pria tua itu, bahwa jika terjadi sesuatu kepada keluarganya, dia seharusnya tahu konsekuensi membuat marah seorang dungeon baby. Jinwo berkata bahwa ia akan pergi. Dia ingin uangnya dikirimkan ke rekening miliknya. Pria tua itu melihat mejanya yang hancur. Dungeon baby sialan, ujarnya. Kita diperlihatkan seorang anak kecil berpenampilan lusuh, sedang kebingungan apa yang sedang terjadi. Ia mendapati dirinya berada di situasi yang mengerikan. Anak-anak seumurannya satu persatu dibunuh. Terlihat laba-laba raksasa yang sedang membantai anak-anak tersebut. Jinwo terbangun dari tidurnya. Mukanya tampak pucat. Dominic dan naga pekerja yang khawatir menghampirinya. Dominic menanyakan keadaannya. Jinwo berkata ia memimpikan kejadian di masa lalunya. Ia berkata bahwa Dominic tak perlu mengkhawatirkannya. Jinwo tertawa melihat para naga pekerja. Berkat penampilan mereka yang tidak seperti makhluk labirin yang aneh-aneh, ia merasa tenang. Jinwo bertanya tentang status labirin saat ini. Dominic berkata, tersisa 3 detik sebelum labirin selesai ditingkatkan ke level 3. Layar notifikasi status labirin bermunculan. Sistem memberitahu bahwa labirin telah selesai ditingkatkan. Inti labirin ditambahkan. Dominic menjelaskan kepadanya bahwa inti labirin adalah jantungnya labirin. Jika itu hancur, fitur-fitur labirin menjadi tidak dapat digunakan. Dikarenakan terdapat batasan dari kekuatan labirin itu sendiri, akan ada waktu di mana benda seperti ini dimunculkan saat kekuatan labirin meningkat. Ini seperti titik kelemahan yang tidak diperlukan. Namun ketika inti tersebut hancur, semuanya akan runtuh. Meskipun begitu, jika ia masih dapat mempertahankannya, segala sesuatu di dalam labirin masih dapat dipulihkan. Sistem memberitahu Jinwo
dikarenakan inti telah diaktifkan. Monster dan makhluk dalam labirin menyadari kehadiran labirin ini. Tiba-tiba notifikasi peringatan muncul. Terdapat segerombolan tikus bertanduk menuju ke arah labirin. Diperkirakan kedatangan mereka akan tiba dalam 1 jam. Dominic menyarankan Jinwo untuk menambah pasukannya. Jinwo paham. Ia pun memutuskan untuk mensummon naga prajurit. Namun Jinwo bingung karena terdapat unit baru lainnya. Energi yang diperlukan ternyata juga lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Jinwo hanya punya 21 energi dungeon. Karena jumlah segerombolan tikus bertanduk sebanyak 20 ekor, ia memutuskan untuk menggunakan semua energinya untuk memanggil naga prajurit. Dominic berteriak kepadanya. Ia menjelaskan bahwa jika itu tikus bertanduk, 1 naga prajurit dapat mengalahkan 4 dari mereka. Kemudian ia melanjutkan penjelasannya. Kata Dominic, naga warrior atau naga pendeta setara dengan naga prajurit. Kemudian naga pemanah setara dengan 4 prajurit. Dan naga penyihir setara dengan kekuatan tempur 5 naga prajurit. Meskipun begitu, mereka sangatlah lemah dengan serangan jarak dekat, jadi Jinwo harus berhati-hati. Menakjubkan. Puji Tuhan aku mempunyai Dominic, ucap Jinwo dengan tulus. Jinwo pun memutuskan untuk memanggil 1 naga prajurit dan 2 naga warrior. Naga-naga itu telah disummon. Mereka melampaui ekspektasinya. Jinwo beranggapan bahwa mereka bahkan mungkin dapat menghadapi Wolf Monkey. Jinwo menyadari naga pekerja yang tampak murung. Ia bingung ada masalah apa dengannya. Dominic menjelaskan bahwa naga pekerja tersebut merupakan tipe mutasi dari naga tingkat tinggi. Semakin kuat naganya, semakin tinggi kemungkinan lahirnya subspesies lemah lahir. Dominic berkata bahwa naga kecil itu sedang meratapi dirinya yang normalnya ia seharusnya terakhir seperti itu. Ia lebih kuat di antara naga pekerja lainnya, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kecepatan bekerjanya. Dominic berkata bahwa ia akan memberikan pelajaran terhadapnya. Jinwo bilang itu tidak diperlukan. Ia memerintah semua naga untuk berkumpul. Jinwo berencana untuk melakukan jalan-jalan di sekitar. Ini merupakan pertempuran pertama mereka. Terlalu kejam membuat mereka bersembunyi di momen terhormat mereka. Jinwo akan memastikan bahwa tidak akan ada bahaya. Ia akan melindungi mereka dengan segala yang ia punya. Jinwo memungut beliung yang naga kecil itu jatuhkan, dan ia berkata, "Baiklah untuk senjatanya. Senjata naga pemberani seperti apa yang harus saya gunakan?" "Benar, senjata naga warrior yang kecil tapi hebat." Jinwo tersenyum melihat naga kecil yang telah kembali bersemangat. Ia pun mengangkat beliungnya ke atas, memberikan mereka rasa semangat. Jinwo berkata bahwa mereka harus membuat mereka sadar bahwa tikus-tikus itu masuk ke mulut ular dengan sendirinya. Terlihat segerombolan tikus bertanduk telah sampai di depan pintu masuk labirin naga. Mereka mengoceh tentang pemilik gua ular baru yang bodoh. Mereka beranggapan bahwa pemilik gua ular tidak bisa membuat pasukan karena mereka hanya melihat ular penggali saja. Mereka menyorakan pemimpin mereka yang bernama Trich karena ia pintar dan bertanduk paling besar. Pemimpin mereka mengatakan bahwa ular tersebut akan segera punah karena ini sarang terakhir mereka. Mereka akan memakan dan menghancurkan sarang mereka. Mereka akan tumbuh kuat hingga mereka tak perlu hidup dalam pelarian. Mereka dapat menjadi predator yang berarti tidak perlu menggali lagi, ujar pemimpinnya. Pemimpin mereka memerintahkan untuk menyerang. Di pintu masuk terdapat 3 naga pekerja. Mereka pun langsung menyerangnya. Namun dengan sekejap mata, mereka terbelah 2 oleh Jinwo. Darah bersimbah kemana-mana. Pasukan naga berada di depan dan di belakang para tikus-tikus itu. Mereka terkepung. Tikus-tikus itu menyadari mereka telah dijebak. Mereka dibantai satu persatu. Di dalam keputusasaan mereka, Trich teringat momen sebelum ia melakukan penyerangan ini. Ia dipanggil oleh seseorang di tengah-tengah pekerjaannya menggali tanah. Orang tersebut bertanya kepadanya, "Apakah kau terlahir hanya untuk menggali?" Trich menjawab bahwa ia akan dimakan jika ia tidak menggali. Tuan mereka besar dan kuat sedangkan ia kecil dan lemah. Trich pun pergi. Orang tersebut berkata bahwa ia sepertinya akan memberitahu tikus yang lainnya saja, sebuah cara untuk menjadi kuat seperti tuannya. Trich yang mendengarnya teriak, ia penasaran apakah itu benar. "Tentu saja," kata pria misterius itu. Kembali ke situasi saat ini. Para tikus bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan. Trich melihat ke arah inti labirin. Katanya itu seperti apa yang dikatakan oleh si orang misterius itu. Dia yakin jika ia menelannya, dia dapat jadi kuat. Ia pun langsung berlari ke arah inti labirin. Para tikus paham apa yang ingin dilakukan pemimpin mereka. Mereka pun berjuang mati-matian melindungi dan membuat jalan untuk pemimpin mereka. Trich pun berhasil menerobos. Dominic langsung berteriak kepada Jinwo. Jinwo langsung melihat ke arahnya.
Situasinya di belakang tampaknya di luar kendali mereka. Ia meminjam tombak naga prajurit. Naga pekerja berusaha menghentikannya, namun mereka bahkan tidak cukup kuat untuk menghambatnya. Jinwoo melempar tombak tersebut dan langsung mengenai tepat ke tikus itu. Namun lemparannya juga mengenai altarnya sehingga itu memberikan kerusakan. Terlihat tikus itu masih hidup dan hendak memakan inti labirinnya. Namun Jinwoo berada tepat di belakangnya dan langsung menghabisinya. Jinwoo tak mengira tikus itu berencana untuk langsung menghancurkan inti labirinnya. Namun Dominic beranggapan dari apa yang ia lihat, tikus itu ingin mencoba memakan inti labirinnya. Jinwoo bertanya apakah itu berbahaya. Menurut Dominic, kekuatan gigi tikus bertanduk tidaklah cukup kuat untuk bahkan menggores inti labirin. Tombak yang Jinwoo lemparkanlah yang lebih berbahaya. Jinwoo tak menyangka tikus itu berani mengorbankan rekan-rekannya untuk menerobos masuk. Jinwoo hendak mengembalikan tombak yang ia pinjam. Namun Dominic berkata bahwa itu tidak perlu. Tikus itu tampaknya pemimpin mereka. Terlihat semangat juang para tikus itu menurun. Hanya menunggu waktu saja sampai semuanya diurus. Jinwoo tak mengira para tikus lemah ini. Selama ini ia gugup dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Dominic bilang kalau mereka cuma banyak jumlah, namun kekuatan mereka sedikit, lebih besar dibandingkan naga pekerja. Ia juga mendengar tentang labirin yang menangkap tikus bertanduk, lalu memperbudak mereka sebagai pekerja. Itu mengingatkan Jinwoo tentang masa lalu kelamnya. Tikus-tikus memang lemah, hanya saja naga terlalu kuat dibandingkan mereka. Pergerakan naga sangat lincah meskipun memiliki tubuh yang besar. Ekornya yang panjang menjadi titik keseimbangan tubuh mereka, membuat tubuh mereka dapat bergerak dengan fleksibel dan cepat. Dominic menunggu pujian dari Jinwoo, namun tampaknya Jinwoo tidak peka. Seseorang melihat mereka dari kejauhan di balik batu. Tampaknya dia adalah sosok misterius yang menghasut pemimpin tikus bertanduk. Sosok tersebut pun pergi. Dia melaporkan apa yang ia amati dari pertempuran tersebut kepada seseorang. Dia berkata bahwa kekuatan tempur labirin naga terdiri dari 1 naga heroik dan 4 naga petarung normal. Dia beranggapan bahwa pemilik labirin orangnya bodoh. Dia melihat si pemilik labirin ikut bertarung dengan pasukannya ketika invasi dimulai. Terlihat sosok makhluk besar yang berbicara dengan orang misterius itu. Dia merupakan pemilik sebuah labirin. Dia menyatakan kekecewaannya terhadap orang misterius itu. Dia mengirim 20 tikus pekerja hanya untuk mengecek kekuatan tempur labirin yang lemah tersebut. Orang itu bersujud meminta maaf. Makhluk besar tersebut tidak terlalu memikirkannya. Dia ingin untuk menangkap tikus-tikus kembali untuk menggantikan mereka. Kemudian dia bertanya tentang prajurit bayaran. Orang itu menjawab bahwa mereka sedang melakukan penaklukan di luar labirin. Makhluk besar itu ingin dia memberitahu mereka untuk siap perang sesampainya mereka kembali. Orang itu tampaknya ragu dengan keputusan makhluk itu yang ingin menyerahkan peperangan kepada prajurit bayaran. "Bukankah kau juga seorang prajurit bayaran?" ucap makhluk itu. Prajurit bayaran yang dimaksud berkata bahwa dia merupakan keturunan dragon. Bahkan jika darah basi sekalipun, seharusnya dia dapat menaklukkan sebuah labirin yang lemah. "Dan aku dapat melihat pemandangan yang indah," ujarnya. Kembali ke Jinwoo dan yang lainnya. Kemenangan telak mereka membuat naga menjadi sedikit terbiasa dengan pertempuran. Namun musuh mereka terlalu lemah untuk menambahkan pengalaman apapun. Karisma pemilik dungeon juga ikut naik sedikit. Oleh karena itu, Jinwoo mendapatkan title sebagai pemimpin pemula. Dominic mengucapkan selamat kepada Jinwoo. Namun dia penasaran apa yang sedang Jinwoo pikirkan. Dia pun menanyakan apakah ada suatu masalah baginya. "Sebenarnya cukup banyak," ucap Jinwoo. Katanya, jika mereka tidak tertarik dengan inti labirinnya, para pekerja dan Dominic mungkin dapat terluka. Jinwoo bersyukur bahwa mereka adalah musuh pertama mereka. Jinwoo berpikir jika situasi dungeon terus seperti ini, dapat dipastikan mereka akan disapu habis kapan saja. Oleh karena itu, pertahanan sangat dibutuhkan. Dengan lantang Jinwoo mengumumkan kepada semua naga untuk memendam perasaan bahagia mereka ke hati yang paling dalam. Tempat ini adalah dungeon. Yang lemah akan mati dan yang kuat akan bertahan hidup. Mereka tak punya waktu untuk dimabukkan oleh kemenangan terhadap yang lemah. Jinwoo berkata bahwa labirin naga saat ini memang lemah. Namun, babak baru dalam sejarah naga kini telah bangkit. Ruang penyimpanan akan menjadi ruang harta. Sebuah wilayah akan menjadi milik mereka. Dan tempat ini akan menjadi sebuah benteng pertahanan yang dibuat dari tangan mereka sendiri. Kemudian mereka semua akan diingatkan sebagai legenda, ucap Jinwoo. Beberapa hari berlalu, semenjak pertempuran dengan tikus bertanduk telah berlalu. Mayat-mayat tikus masuk ke perut para naga dan persenjataan mereka masuk ke ruang penyimpanan. Keseharian dalam labirin berjalan normal seperti biasanya. Jinwoo berpikir untuk melakukan patroli di sekitarnya dan membuat tempat perburuan.
tetapi ia kekurangan donjem untuk melakukan pemanggilan. Jinwo sedang menukarkan hasil dari pertempuran dengan tikus bertanduk. Pria tua itu memujinya karena tikus-tikus ini susah ditemukan. Jinwo bilang ia hanya kebetulan menemukan sarang mereka. Jinwo bertanya apakah benda-benda ini bisa dijual. Pria tua itu berkata bahwa semua yang berada di bawah tanah bisa dibilang semuanya dapat dijual. Ia bertanya apakah Jinwo punya donjem. Jinwo bilang ia tidak menemukannya akhir-akhir ini. Jadi pria itu simpulkan bahwa Jinwo sudah selesai berurusan di sini. Namun Jinwo tampaknya masih berdiri di depannya. Ia pun bertanya. Jinwo membicarakan tentang laba-laba neraka yang mereka bahas sebelumnya. Dia ingin tahu apakah masih ada ruang untuknya. Pria tua menanyakan alasannya. Jinwo bilang ia membutuhkan donjem. Pak tua berkesimpulan bahwa Jinwo membutuhkan uang. Ia hanya sedikit kecewa karena sebelumnya ia bersikeras menolak tawarannya, bahkan sampai menghancurkan mejanya. Uang adalah segala-galanya kurasa, ucap Pak tua itu. Katanya, tim terdepan yang pertama telah berangkat. Jika Jinwo ingin ikut, maka ia harus ikut dengan tim utama. Ia menanyakan level Jinwo. Kau tak tahu bahkan setelah pengecekan latar belakangku? Tanya Jinwo. Pria tua itu geram, karena itu terdengar seperti mengejeknya. Jinwo berkata bahwa ia tidak mengetahui levelnya. Ia terlahir dan dibesarkan di lantai 12. Sontak pria tua itu terkejut mendengarnya. Ia ingin Jinwo untuk tidak bercanda soal itu. Pria tua itu menyadari bahwa Jinwo adalah dungeon baby dengan level tertinggi se-Korea. Jinwo bingung dengan Pak tua yang heboh oleh karena levelnya. Pak tua itu tak percaya Jinwo benar-benar tidak mengetahui apa-apa. Jinwo menjelaskan kepadanya bahwa ia tak pernah pergi ke labirin setelah ia keluar dari sana. Segala hal tentang dunia dan situasi di dalam dungeon, dia tidak tahu apa-apa. Kemudian Pak tua itu akan menjelaskan kepadanya. Dia berkata bahwa dungeon baby mempunyai level. Katanya itu tidaklah rumit. Ia ingin Jinwo membayangkan lantai di mana ia lahir dan dibesarkan sebagai level, yang berarti level Jinwo adalah 12, salah satu dari beberapa dungeon baby dari lantai terdalam. Kemudian dia menjelaskan bahwa lantai 1 sampai 3, lantai paling atas, biasanya mereka lebih kuat dari pria dewasa pada umumnya. Mereka biasanya di dalam tim eksplorasi dibandingkan tim penyerang. Kemudian lantai 4 sampai 6, lantai menengah ke dalam, mereka lebih sering dijumpai di dalam tim penyerang dungeon. Kekuatan mereka mirip-mirip dengan superhero seperti di film-film. Kemudian lantai 7 sampai 9, lantai terendah mulai dari sini dan ke bawahnya merupakan wilayah monster. Kekuatan dungeon baby level ini bisa dipastikan sangat kuat. Mereka tidak banyak jadi mereka biasanya sombong. Dan terakhir, lantai 10 ke bawah. Umat manusia tidak dapat mencapainya pada masa peperangan besar. Mereka menyebutnya lantai terdalam. Kekuatan mereka sudah di luar nalar manusia. Tak banyak informasi mengenai lantai terdalam, dan juga dungeon baby yang lahir di lantai tersebut hanya beberapa saja. Jika memang benar Jinwo dari lantai terdalam, tidak banyak yang dapat ia jelaskan kepadanya. Ia baru ingat, katanya, semakin dalam lantainya, semakin banyak dari mereka memiliki kekuatan spesial. Mau dari segi kekuatan, kecepatan, dan lain sebagainya. Dia pun bertanya apakah Jinwo juga memiliki kekuatan spesial, seperti bernapas api atau menambahkan laser dari mata. Jinwo berkata menurut kekuatan dan kecepatan saat ini, tanpa menggunakan senjata, titik kelemahan atau membunuh Pak tua tersebut hanya dengan tangan kosong saja ialah seluruh tubuhnya. Si Pak tua paham kalau dia sudah kelewatan, jadi ia akan berhenti membicarakannya. Jinwo pun bertanya kembali, apakah ada ruangan untuknya? Kata Pak tua itu, jika Jinwo level 12, bahkan jika tidak ada ruang pun, mereka akan mengusahakan untuk membuat ruangan untuknya. Jinwo ingin levelnya direndahkan sebelum memberitahu mereka. Si Pak tua bingung, padahal Jinwo butuh uang. Jika levelnya direndahkan, bayarannya juga akan berkurang. Jinwo tak mempersalahkan hal itu. Dia pun paham, kemudian dia akan mengirim email tentang jadwal dan beberapa hal yang ia butuhkan nanti ke depannya. Dia membiarkan Jinwo untuk meminjam perlengkapan di ruang penyimpanannya. Jinwo berterima kasih atas perhatiannya. Kata si Pak tua, Jinwo perlu membuat kartu dungeon baby-nya. Jadi dia perlu memberinya kartu identitas dan fotonya. Apa itu kartu identitas? Tanya Jinwo. Aku bisa gila kalau seperti ini terus, ucap Pak tua itu. Shin beralih ke Dominic. Ia sedang menirukan kata-kata keren dari Jinwo. Salah satu naga pekerja melihat Jinwo di belakangnya. Jinwo pun bertanya, apa yang sedang Dominic lakukan? Dominic pun terkejut. Jinwo ingin laporannya terlebih dahulu. Dominic berkata bahwa penambangan di gua berjalan dengan baik dan sejumlah kecil donjem
mereka panen dari tumbuhan dan area biji logam. Sejumlah kecil dungeon lainnya juga mereka dapatkan dari penaklukan monster liar di sekitaran labirin. Dan baru saja mereka selesai memasukkan monster-monster tersebut yang telah dipisahkan bagian yang dapat mereka gunakan ke dalam ruangan penyimpanan. Gino menanyakan dungeonnya. Dominic pun langsung memberikannya. Kemudian permata-permata tersebut langsung Gino lempar ke altar. Ia pun memanggil naga. Dominic terkesan dengannya yang langsung invest ke labirin tanpa keraguan. Gino bilang ia tidak perlu menggunakannya di atas, dan juga ia berkata bahwa dia tidak dapat datang ke labirin untuk 2 minggu lamanya. Gino berkata bahwa ia harus ikut dalam penaklukan laba-laba neraka, dan juga ia tak dapat membuka portal yang tidak dapat ditutup sesukanya di depan rekan-rekannya. Menurutnya, penghasilan dungeon dari hasil panen terlalu lambat untuk mereka berkembang, karena laba-laba neraka membawa dungeon di setiap diri mereka. Kebutuhan dungeon mereka untuk perkembangan labirin akan lebih cepat. Ia memanggil naga pemanah. Kemudian ia langsung memerintahkannya untuk menjaga gerbang. Lihat, energi dungeon yang telah dikumpulkan sepanjang hari kini telah habis dalam sekejap, ucap Gino. Seperti yang Anda katakan, kata Dominic. Gino menyadari sesuatu. Dominic, apakah portal yang aku masuki dapat diatur ukurannya? Tanya Gino. Singkat cerita, tim penaklukan laba-laba neraka telah berkumpul. Pemimpin tim akan memulai pengarahan sebelum memasuki labirin. Ia memperkenalkan diri sebagai Lee Junyong, pemimpin tim ekspedisi laba-laba neraka. Ia menganggap kebanyakan dari mereka semua sudah berpengalaman, dan penaklukannya ini sepertinya akan cepat selesai. Mereka akan melakukan penaklukan laba-laba neraka yang menginvasi lantai kedua. Ia memperkirakan misi ini akan selesai dalam 2 minggu. Setelah itu mereka akan keluar. Tim ekspedisi terdiri dari 22 orang. Kemudian tim penyerang berjumlah 15 orang. Tim penyerang disuruh untuk berbaris sesuai urutan level mereka. Level mereka dapat dilihat dari ikatan kain di lengan kanan mereka. Pengarahan pun selesai. Junior menganggukkan kepala kepada penjaga gerbang. Si penjaga paham dan ia langsung membukakan gerbang. Junior mengatakan kepada mereka untuk bergerak cepat, karena mereka cukup jauh dari tim yang telah pergi duluan. Ia mendoakan keselamatan mereka semua. Tak lama setelah itu, seorang pria dari tim ekspedisi tertangkap oleh monster. Tubuhnya diremuk oleh monster itu. Ia meminta pertolongan. Junior pun langsung mengarahkan alur pertempuran. Mereka memiliki kesempatan menyerang karena lidah monster sedang melilit pria itu. Meskipun begitu, mereka harus berhati-hati dengan ekornya. Para dungeon baby tampaknya terlihat santai-santai saja di belakang. Mereka kecewa karena monster pertama yang muncul tidak akan memberikan mereka uang yang banyak. Mereka membicarakan tentang kualitas dungeon baby yang menurun akhir-akhir ini. Mereka beranggapan bahwa yang kuat mungkin sudah kaya lalu pergi, atau mungkin hidup terjerat utang. Gino terlihat menarik pedangnya. Mereka sadar dia ingin melakukan sesuatu. Gino masuk ke pertempuran dan langsung menebas leher monster itu. Gino tampaknya menahan diri karena ia harus menyembunyikan fakta bahwa ia berlevel 12. Junyong terlihat tidak senang dengan tindakan Jinwo. Kemudian ia mengarahkan para tim ekspedisi untuk menyerang bagian yang terluka. Pertempuran pun selesai. Monster berhasil dikalahkan. Namun sayangnya, pria itu tidak selamat. Junyong ingin mereka segera mengurus semua ini sebelum darah melekat di pakaian mereka dan mengambil dungeonnya. Junyong memuji kemampuan Jinwo. Kulit dari kadal ekor campur sangat keras, namun ia dapat melukainya dengan mudah. Dia berpikir bahwa pria tua yang merekomendasikannya sepertinya benar. Namun Junyong ingin dia untuk mengikuti perintahnya lain kali. Katanya, memamerkan kekuatannya memanglah hal yang bagus. Namun mungkin mereka akan kekurangan tenaga ketika memang benar-benar dibutuhkan. Gino bertanya apakah ia membuat kesalahan. Junyong bilang tidak. Seperti yang ia katakan, itu tidak bisa dianggap mengkhawatirkan. Bahkan manusia biasa dapat menghadapinya. Akan ada pertarungan yang tidak dapat ditangani oleh manusia normal. Jika dia membuang-buang tenaganya di sini, kedepannya akan sulit. Jangan khawatir, ucap Jinwo. Ia hanya khawatir tubuhnya akan membeku kedinginan. Makanya ia harus menggerakkan tubuhnya. Tim ekspedisi sepertinya sudah siap melanjutkan perjalanan. Junyong bertanya tentang jarak ke titik aman. Pria itu bilang jaraknya akan memakan waktu selama beberapa jam lagi. Dalam benaknya, Gino sudah mengira akan hal ini. Perlakuan terhadap dungeon baby dan penjelajah biasa sangatlah berbeda. Mau mereka mati atau sekarat, tak satu pun yang peduli.
Reaksi mereka berbanding terbalik jika itu Dungeon Baby. Meskipun begitu, ia tak mempedulikannya. 1 minggu kemudian, mereka sudah berada di pintu masuk lantai kedua. Seorang pria dari tim ekspedisi melaporkan sebuah kejanggalan. Donjon berserakan di tanah. Mereka semua telah memungut banyak dan memperkirakan pendapatan dari permata-permata tersebut. Jung Tae, selaku pemimpin tim ekspedisi beranggotakan manusia biasa, melaporkan bahwa situasi saat ini aneh. Ia kira mereka seharusnya sudah bertemu dengan tim pertama. Namun jika mereka tiba-tiba kacau, sepertinya mereka bertempur di sini. Junyong berasumsi bahwa mereka sepertinya telah menemukan laba-labanya. Namun, Jung Tae membantah karena itu bukan jejak laba-laba, melainkan jejak para penjelajah itu sendiri. Anak buah Jung Tae melaporkan bahwa terjadi hal aneh saat mereka memungut permata yang berjatuhan. Tubuh mereka tidak dapat digerakkan di udara, katanya. Junyong pun paham. Ia langsung memerintahkan mereka untuk segera bersiap-siap. Jung Tae diperintahkan untuk menembakkan suar. Sesaat api menyala, terlihat mayat yang terbalut jaring laba-laba tergantung di atas lantai langit-langit. Sontak mereka terkejut. Jung Tae memperhatikan terdapat 10 mayat tim ekspedisi pertama. Itu hanya sebagian dari mereka. Junyong memutuskan untuk pergi lalu mundur untuk sekarang. Terlihat laba-laba berada tepat di belakang Junyong. Secara spontan ia menghantam laba-labanya. Mereka langsung membentuk formasi bertahan. Dan para Dungeon Baby diperintahkan maju ke depan. Nyala api suar mulai meredup. Junyong ingin menambahkan suar kedua dengan cepat. Seketika serangan tertuju kepadanya. Untungnya Jinwo dapat memblokir serangan laba-laba itu. Suar pun ditembakkan. Terlihat laba-laba telah mengelilingi mereka. Pria bergaya rambut mangkok itu membunuh laba-laba satu persatu dengan mudah. Temannya yang bernama Yunho juga ikut membantu. Pria bertubuh besar dan kekar itu komplain dengan penyelesaian Yunho. Dia mengayun-ayunkan tubuh laba-labanya layaknya senjata. Lalu ia melemparkannya ke arah Dungeon Baby di sebelahnya. Pria berapir itu menebas tubuh laba-laba itu hingga terbelah berkeping-keping. Pria dengan rapier itu menanyakan alasan mengapa ia melakukan itu kepadanya. Pria kekar itu bilang dia hanya ingin membuatnya bergerak juga karena dia hanya berdiam manis saja. Makanya ia melakukan hal tersebut. Pria berapir itu jengkel mengapa mereka harus menggerakkan seluruh tenaga cuma gara-gara hal ini. Si pria kekar menjawab bahwa ini wajar karena monster-monster ini adalah laba-laba neraka. Di sisi lainnya, tampaknya tidak ada yang menjaga formasi pertahanan manusia biasa. Mereka pun panik. Jinwo dengan cepat pergi ke sana dan langsung membunuh laba-laba tersebut. Ia berada di tengah-tengah kerumunan laba-laba. Dengan sekejap mata, Jinwo membantai mereka semua satu persatu. Semua orang terkejut melihatnya. Junyong terkesan dan mempertanyakan apakah Jinwo benar-benar level 7. Beberapa saat kemudian, serbuan laba-laba pun berhasil ditangani. Para Dungeon Baby terlihat lega karena telah menggerakkan tubuh mereka. Salah satu dari mereka pergi untuk membasuh tangan. Junyong berpikir bahwa ini aneh. Catatan arsip mengatakan bahwa laba-laba neraka merupakan monster yang hidup di lantai terdalam. Mereka tak pernah memunculkan diri ke permukaan sebelumnya. Dan biasanya, monster dari lantai terdalam sangatlah kuat. Kita cuma pemanasan. Maksudmu begitu bukan? Ucap pria bergaya rambut mangkok itu. Yunho berkata bahwa mereka tampak lemah dibandingkan kadal yang membosankan sebelumnya. Mereka berasumsi bahwa mungkin monster dari lantai terdalam tidaklah begitu kuat. Atau mungkin hanya mereka saja yang terlalu kuat, kata mereka. Meskipun begitu, Jung Tae bersyukur setidaknya mereka tidak perlu menggunakan bom yang telah mereka siapkan. Tidak, kata Jinwo. Dia berkata bahwa mereka bukanlah laba-laba neraka, namun dapat diklasifikasikan sebagai spesies yang sama. Tetapi laba-laba neraka lebih besar dibandingkan mereka. Laba-laba ini tidak punya exoskeleton. Kulit keluar mereka lemah. Jinwo beranggapan bahwa mereka mungkin subspesiesnya atau mungkin spesies lemahnya. Cara bertarung mereka juga beda, ujarnya. Junyong terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun dipotong oleh Jinwo yang tampaknya menyadari sesuatu. Menurutnya, laba-laba merupakan makhluk hidup yang sangat berhati-hati. Mereka tidak akan membuat pergerakan duluan seperti ini. Mereka menunggu mangsanya untuk jatuh ke perangkapnya. Terlihat jaring laba-laba melekat di mana-mana. Orang-orang bingung padahal tidak ada saat mereka berjalan di sana. Mereka menyadari pintu masuk yang mereka lalui tertutup oleh jaring laba-laba. Tiba-tiba Jinwo menyadari aura membunuh yang kuat. Ia bertanya kepada Jung Tae yang memiliki peledak barusan. Menurutnya merupakan hal bagus untuk memasang peledak tersebut kepada jaring-jaring yang menutupi pintu masuk itu secepat yang mereka bisa.
Para Dungeon Baby mengira hal ini seperti apa yang terjadi di film-film. Seseorang yang kuat bersembunyi di suatu tempat dan akan keluar ketika kesempatan tiba. Benar, kata Jinwo. Laba-laba neraka sedang bersembunyi di sekitaran. Reaksi para Dungeon Baby biasa-biasa saja. Katanya mereka hanya perlu membunuh mereka saat mereka keluar. Jinwo menegaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka lawan sebelumnya bukanlah laba-laba neraka. Junyong tampak ingin menanyakan alasan mengapa Jinwo tahu semua itu. Tiba-tiba seseorang berteriak emosi. Berani-beraninya serangga mungil melukai tubuhnya, teriak seorang Dungeon Baby. Ia sangat marah dan tampak siap bertarung dengan laba-laba raksasa itu. Jinwo berteriak memperingatkan dia untuk pergi dari sana. Apa yang ada di depannya merupakan seekor laba-laba neraka. Pria itu mengabaikan peringatan dari Jinwo dan tanpa ia sadari, ia seketika ditusuk oleh kaki laba-laba tersebut. Dapat dipastikan ia pasti menyesali tindakannya yang mengabaikan peringatan darinya. Ia pun dimakan oleh laba-laba itu.